yaitu permintaan informasi dan penanganan pengaduan peserta yang disampaikan oleh peserta. Khususnya ini adalah peserta yang ada di rumah sakit, Mbak Dwita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast JKN Talks with Kaca Tegal. Di episode kali ini, episode ke-7 tepatnya, kami ingin berbagi informasi penting seputar layanan kesehatan, khususnya nih ya, untuk topik yang sangat relevan yaitu penanganan pengaduan peserta di rumah sakit. Nah, menarik bukan? Untuk membahas informasi ini, kita butuh satu narasumber, tentunya dari orang yang berkompeten di bidang itu. Nah, siapa orangnya? Ya, kita hadirkan Ageng Gupono, seorang staf EP3RS di BPJS Kesehatan Cabang Tegal. Selamat datang Mas Ageng. Yeay. Senang banget loh kali ini aku diundang sama Mbak Dwita di podcastnya Mbak Dwita ya. Podcast JKN Talks with Kaca Tegal gitu. Oh iya, ini bukan podcast saya Mas, podcastnya Kaca Tegal. Iya. Fotonya sering nampang. Oh iya nih, jangan lupa sebut apa tuh? Jangan lupa sebutannya pendengar kita adalah Sobat Jakwire JKN. Sobat Jakwire ya. Iya betul. Oke, kita lanjut ke. Keren sih ini. Poin penting aja ya Mas ya. Kayaknya podcast ke-7 ini podcast paling keren. Oh iya benar, karena sebenarnya ini bukan narasumber ya. Iya. Dua host nggak sih? Jadi kita ngomongnya kemana-mana gitu ya. Oke. Kali ini aku jadi narasumber soalnya. Oh iya makanya. Nanti kapan-kapan boleh jadi hostnya ya? Ya boleh, kita bicarakan nanti ya, gitu. Oke. Deal, aman. Kita ke pertanyaan yang pertama nih Mas. Oke. Jadi ini kan job desk-nya tentang penanganan pengaduan peserta ya Mas ya. Nah itu tuh kayak apa sih Mas gambarannya yang dilakuin itu apa aja? Oke. Jadi di BPJS Kesehatan ini kan ada salah satu peran fungsinya ini adalah petugas edukasi penanganan pengaduan peserta di rumah sakit. Betul. Nah, ini berada di bagian mutu layanan fasilitas kesehatan nih Mbak Dwita, gitu ya. Tentunya ini berada di bawah dari MMKFK. Ya kalau di kantor pusat itu berada di kedeputian MMKFK. Nah, salah satu kalau dari suku katanya aja sudah kelihatan ya, yaitu kita kan penanganan pengaduan peserta. Artinya salah satu yang menonjol adalah kita untuk menerima penanganan keluhan tentunya, baik itu permintaan informasi juga, yaitu permintaan informasi dan penanganan pengaduan peserta yang disampaikan oleh peserta. Khususnya ini adalah peserta yang ada di rumah sakit Mbak Dwita. Nah, tapi tidak hanya untuk penanganan pengaduan peserta juga, kami juga ditugaskan untuk melakukan customer visit kepada pasien yang ada di rumah sakit. Selain itu untuk mempertahankan mutu layanan, dari sudut pandang BPJS Kesehatan ini ada sibling Mbak Dwita. Itu supervisi, buktikan dan lihat langsung. Apakah mutu layanan yang ada dan yang diberikan oleh rumah sakit kepada peserta kita nih, peserta BPJS, apakah sudah diberikan sesuai dengan mutu layanan yang baik, bagus atau belum? Benar-benar dilaksanakan tidak begitu. Jadi ini harus kita laksanakan ya sebagai petugas EP3RS gitulah. Oh menarik ya Mas ya. Jadi di sini penanganan pengaduan itu bukan hanya keluhan dan bukan hanya pemberian informasi saja, tapi juga tadi ada sibling ya Mas ya? Sibling, Nah, betul. Sibling itu dilaksanakannya kapan sih Mas? Untuk sibling ini kami harus melaksanakan 1 bulan minimal 1 kali. Dan harus dilaksanakan di seluruh fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut Mbak Dwita. Oh, berarti hanya di FKRTL saja ya? Tingkat lanjut aja? Betul. Untuk EP3RS ini akan mengawal khusus untuk di FKRTL. Jadi kalau apakah ada di FKTP begitu ya? Ada. Nah ini nanti sebagai leadingnya itu dari staf mutu layanan. Oh gitu, itu terkait dengan sibling. Oke, kita balik lagi ke penanganan pengaduan tadi. Alurnya itu seperti apa? Misalkan nih peserta itu mau butuh informasi, ada masalah nih atau ada masalah yang ingin diselesaikan, itu alurnya seperti apa? Baik, jadi bila peserta ini mengalami permasalahan atau mungkin ada hal yang ingin ditanyakan gitu ya, di rumah sakit gitu yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, peserta itu dapat langsung ke petugas yang telah ditunjuk tentunya oleh rumah sakit. Ini kita sebut dengan loket PIN. Loket PIN ini adalah loket di BPJS Kesehatan
di setiap rumah sakit ada, gitu ya, loket PIN gitu. Atau nanti kalau misalkan mungkin ada beberapa juga yang masuk di customer ini ya, CS-nya begitu ya, di CS gitu, bisa. Nanti dari CS inilah yang akan mengarahkan peserta untuk bertemu dengan petugas PIPP rumah sakit ini yang jaga di loket PIN-nya. Gitu. Jadi peserta bila ada permasalahan, peserta dapat untuk menemui petugas PIPP rumah sakit terlebih dahulu, di mana petugas PIPP rumah sakit ini adalah petugas dari rumah sakit yang ditunjuk oleh pimpinan atau direktur dari fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, Mbak Dwita. Gitu ya. Peserta tidak usah sungkan untuk melakukan konsultasi, baik itu berupa informasi atau berupa keluhan, selama permasalahan itu adalah terkait dengan masalah yang ada di rumah sakit tersebut. Tentunya dengan layanan JKN ya? Tentunya layanan JKN, betul. Oke, tadi ada petugas PIPP. Kepanjangan dari apa nih Mas, petugas PIPP ini? Petugas pemberi informasi dan penanganan pengaduan. Oh gitu. Oh ini kayak saya tahu nih, ini yang terpampang di dinding-dinding rumah sakit itu ya? Betul. Jadi terkadang kan kita kalau dalam menuju ke loket PIN itu kan butuh waktu ya juga ya gitu ya. Ternyata ada poster nih, poster BPJS 1 di situ nih Mbak Dwita. Kalau kita kenalnya BPJS 1 ya. Nah, BPJS 1 bisa menghubungi nomor yang ada yang tertera di poster tersebut. Bisa ke petugas PIPP rumah sakit atau ke petugas EP3RS, yaitu dari BPJS Kesehatan. Boleh mungkin sungkan untuk bertemu secara langsung atau mungkin belum sempat untuk bertemu langsung, bisa melakukan konsultasi terlebih dahulu untuk mempercepat konfirmasi itu lewat nomor telepon yang sudah kami berikan. Oke, berarti ini bisa dikatakan bahwa di setiap rumah sakit itu sudah ditunjuk satu petugas PIPP dan satu petugas dari BPJS Kesehatan, yaitu EP3RS tadi ya? Betul. Nah, nomor teleponnya terpampang di situ ya? Terpampang nyata, Mbak. Oh, bisa video call nggak di situ? Aduh, sepertinya gimana gitu ya kalau video call ya? Agak takut ya. By WA mungkin ya? Boleh. By WA boleh, terus kemudian telepon secara reguler juga bisa. Oh gitu, boleh. Ini curhatannya apa aja yang bisa dikonsultasikan ke petugas RS? Yang penting ini aja ya, nggak langsung ke pribadi gitu ya. Oh gitu ya, yang penting bukan obrolan pribadi. Yang masih permasalahan tentang pelayanannya ya. Oke, Sobat Jakwira JKN semua, Intermezzo jangan masalah pribadi, oke ya. Oke, selama Mas Ageng ini menjabat sebagai EP3RS, itu pernah menangani keluhan apa sih Mas yang berkesan itu? Penanganan keluhannya ya? Iya, keluhan yang paling berkesan. Saya pernah waktu itu di tahun 2022 kalau nggak salah, atau 2022. Pengalaman saya adalah menindaklanjuti keluhan dari ombudsman. Oke. Nah, jadi keluhannya itu sudah masuk ke ombudsman. Tapi alhamdulillah sudah terselesaikan dengan baik ya Mas ya. Jadi sudah bisa, ini mungkin misinformasi ya. Tapi juga ada kan ya, kalau nggak salah kita berdua datang ya di salah satu kabupaten ya. Oh iya, boleh betul. Sebut nama kabupatennya Mbak Dwita? Saya sendiri agak lupa namanya ya. Waktu itu saya ingat ya. Sampai jam berapa Mbak? Sampai jam 8 malam. Bukan jam 8, sampai kesininya jam 11 malam. Oh iya, boleh di skip dulu ya. Oh iya, ingat. Ini lebih asik sih sepertinya ya. Itu lebih. Jadi sebenarnya penanganan pengaduan peserta itu nggak cuma misalkan kita peserta itu nanya A terus kemudian kita jawab ini terus selesai, enggak. Iya betul. Ternyata kita kadang sering atau beberapa kali itu harus tektokan begitu yang akhirnya konfirmasi dengan berbagai bidang dengan berbagai bidang begitu. Dan kadang-kadang ada aja nih kalau kami itu malam-malam konfirmasi nih, kita kan punya grup sendiri ya, malam-malam konfirmasi ada permasalahan begini-begini, terus kemudian mau nggak mau nih kita minta bantuan di beberapa bagian karena memang bersinggungan dengan bagian tersebut begitu. Jadi kami juga salah kalau misalkan tidak melakukan konfirmasi. Betul, gitu. karena kan memang pelayanan kesehatan ini ada hubungannya dengan nanti bagian kepesertaan, dengan ada hubungannya dengan bagian yang di fasilitas kesehatan lanjutan. Betul. Gitu ya Mas. Ada bagian juga dengan yang bagian komunikasi karena apabila betul. Masuk di ranah media gitu kan ya. Asik ya Mbak ya. Asik banget. Ya. Oke, selanjutnya ini saluran apa saja yang disediakan oleh BPJS Kesehatan untuk pengaduan peserta? Secara global Mbak? Iya, secara global lah. Global ya.
Jadi kalau misalkan peserta ini mau melakukan melakukan konfirmasi keluhan gitu ya. Khususnya yang pertama adalah bila dia berada di rumah sakit. Yang pertama adalah peserta dapat menghubungi secara mudah petugas penanganan pengaduan peserta rumah sakit ataupun petugas edukasi penanganan pengaduan peserta di rumah sakit EP3RS dari BPJS Kesehatan. Sudah ada nomor HP-nya. Silakan melakukan konfirmasi. Nanti kami akan jawab permintaan informasi tersebut. Kita upayakan secepatnya begitu ya. Respon pertama adalah kami lakukan jawab pertama terlebih dahulu begitu. Yang kedua, bisa menemui juga petugas PIPP rumah sakit, karena petugas EP3RS ini posisinya kita moving nih Mbak. Jadi nggak cuma satu berdiam di situ, enggak, tapi kita pindah-pindah begitu. Jadi ada jadwalnya gitu kan ya. Jadi untuk dan tadi nomor WA itu adalah untuk memudahkan bila mana tidak bertemu dengan kami dari EP3RS, kemudian masih membutuhkan konfirmasi lebih lanjut ya melalui nomor telepon tersebut. Yang ketiga, peserta juga masih tetap dapat kok untuk konfirmasi ke kantor BPJS Kesehatan secara langsung. Di sini ada loket informasi dan keluhan juga begitu. Selain itu masih bisa untuk melakukan konfirmasi di Pandawa ya. Ada apa? Di Pandawa itu ada pilihan untuk informasi dan pengaduan. Selain mungkin mau dinyanyiin nomor telepon Pandawa? Nanti saya hubungi Bu Wati. Oh, iya. Karena Bu Wati ini spesialis ya? lagu Pandawa. Gitu. Nah, kemudian yang selain itu masih tetap di care center di 165. Oke, terima kasih Mas Ageng. Nampaknya perbincangan ini cukup panas ya Mas ya. Dan sepertinya masih banyak. Banyak. Mungkin bisa dilanjut di episode berikutnya mungkin ya. Boleh saya pikirkan lagi kontrak berikutnya. Oke. Terima kasih kepada Sobat Jakwira JKN semua yang telah mendengarkan podcast JKN Talks with KC Tegal episode 7. Demikian pembicaraan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan memberikan wawasan bagi Sobat Jakwira JKN semua. Jangan lupa untuk terus mendengarkan podcast BPJS Kesehatan JKN Talks with KC Tegal, karena kami akan selalu menghadirkan informasi yang berguna untuk Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.